Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Bang Erik. Selamat malam. Hadir lagi Erik di sini. Iya, gimana Bang? Salam toleransi. Iya, salam toleransi juga. Salam toleransi. Iya, silahkan. Boleh berdebat, tapi jangan saling membenci gitu. Betul nggak? Ya, kita di sini diskusi ya, nggak usah berdebat. Silakan. Begini ya. Ada nggak ayat dalam Bible yang menyatakan Yesus mati di kayu salib? Sangat banyak. Yaitu di Oke. Sinyalnya sih berhenti. Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Tuhan Yesus disalibkan, lalu lambungnya ditikam, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yohanes 19, Matius 27. Mau dibacakan ayatnya? Ini sangat panjang aja. Ini. Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetaplah tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Juga jubah tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri. Loh, kemana dia? Ya, ibunya dan saudara-saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, ada melihat penyaliban itu. Oh alah, sudah pergi orangnya. Itu dalilnya ya Bang Erik. Udah jelas ya. Ada dalilnya ya, Tuhan Yesus disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Didi, buka kamera saudara. Buka kamera, oke. Sip. Buka kamera, oke.
Mau tanya nih, Mbak. Sabar dulu Idrus. Halo. Sorry Idrus, suaramu putus-putus. Silakan Bang Didi. Mbak, aku mau nanya ya. Nggak bisa abang duduk dulu. Ya, oke, Ya, silakan. aku mau nanya. Kalau Yesus itu jadi penebus dosa ya? Menebus manusia berdosa. Bentar dulu, Mikana suaranya nggak ada. Nggak ada suara, serius. Iya. Aku ada nggak suaraku? Iya, di YouTube. Bentar dulu ya. Di YouTube. Iya, ini kan tersambung ke YouTube. Sebentar. YouTube, bentar dulu ya. Allahumma sholli wa sallim. Bertanya aja, nggak usah nyanyi-nyanyi. Ya, aku mau nanya, dengar pertanyaanku. Ya udah, tanyamu apa? Kalau Yesus jadi penebus dosa manusia berdosa ya? Iya, menebus manusia berdosa. Berarti kalau manusia berdosa itu tempatnya di mana? Di Noroko, di alam maut. Jadi yang menggantikan dosa manusia yang berdosa itu Yesus ya? Ya harusnya kau yang dicambuk, dihukum, disisa. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya sebagai kita supaya kita selamat. Enggak, maksudnya berarti Yesus yang menanggung orang yang berdosa. Menanggung dosanya orang yang berdosa. Benar nggak? Iya. Berarti nanti Yesus yang menerima siksaan ya? Udah disiksa dia 2000 tahun yang lalu. Terus dosa-dosa orang yang sekarang ini? Ya kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus akan mengampuni dosamu melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Enggak, maksudnya dosa itu pembalasan nanti apa sekarang sih? Nanti di akhir zaman. Nah, berarti di akhir zaman ya pembalasannya. Berarti nanti Yesus ya yang nebus dosa umat manusia yang berdosa ya? Yang menghapus dosa-dosamu, dosa-dosaku dengan darahnya. Ya kan sudah dibayar lunas 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sekarang tinggal dirimu, mau nggak meresponi kasih karunia keselamatan itu? Mau nggak kamu dibayar lunas harganya dengan darahnya yang kudus, ya, dibayar lunas dosamu dengan darahmu yang kudus, dengan darah Tuhan yang kudus di atas kayu salib. Sekarang pertanyaannya, mau nggak dirimu Didi? Karena nanti di hari zaman untuk masuk surga nggak bisa satu dosa pun kau lakukan, bro. Satu dosa saja, satu titik pun kamu lakukan dosa, nggak akan mampu kamu masuk surga, hangus kamu. Apalagi dosamu banyak. Mana ada dosa manusia seiprit gini? Banyak, bro. Setiap hari kita bikin dosa. Sedangkan Alkitab menyatakan, apabila kamu tidak berbuat baik, kamu sudah berdosa. Nah, apabila kamu tidak berbuat baik aja sudah berdosa itu, saudaraku. Ini ya, ada ayatnya, saudaraku. Tunggu dulu ya. Oke. Di Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apalagi orang yang melanggar hukum, contoh berdusta, mencuri, ya kan, nonton film yang nggak benar, kemudian gosip, korupsi, apalagi banyak dosa-dosa yang lain. Itu ya dosa-dosa yang berat. Nah, sedangkan tadi melakukan yang baik aja kita nggak buat, udah berdosa.
Nah, kalau begitu siapa dong yang bisa masuk surga? Ya nggak ada. Nah, supaya kita masuk surga, siapa yang bisa menghapus dosa kita? Kan harus ada penebusan, harus ada penghapusan dosa. Dosanya dihapus melalui apa? Darah yang suci, darah yang berkuasa. Nah, kalau tubuhmu itu ada dosa seiprit saja, kamu nggak bisa masuk surga. Jadi kamu itu dari ujung rambut sampai ujung kaki harus disucikan. Disucikan tubuhmu supaya suci, saudaraku. Dengan apa disucikan? Dengan darah Kristus. Makanya Alkitab menyatakan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa Tuhan Yesus Kristus. Nah, darah Kristus itulah yang tercurah di atas kayu salib, yang bisa menghapus dosamu supaya kau bisa masuk surga. Sudah paham, saudaraku? Yang saya pertanyakan bukan itu. Maksudnya nanti siapa yang akan menggantikan dosa itu? Kalau kita di neraka disiksa itu, siapa yang akan menerima siksaan itu? Kalau kamu nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus, ini firman Tuhan Yesus, bukan kata saya ya. Saya hanya menyampaikan karena kamu bertanya. Maka kamu yang masuk neraka, saudaraku. Disiksa siang malam di sana nih. Dengarkan ayatnya, saudaraku ya. Enggak, maksudnya Wahyu. Kan ya. Ini misalkan ya. Misalkan aku percaya ya, misalkan. Berarti nanti dosaku ditanggung oleh Yesus. Berarti disucikan nanti disiksa di neraka Yesus ya. Tuhan Yesus sudah disiksa 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sudah terjadi. Sekarang tinggal kita mau nggak menerima darahnya yang tercurah itu untuk menyucikan tubuh kita. Supaya kita suci. Supaya kita layak masuk surga. Sudah paham belum? Oh, itu aja pun nggak paham-paham. Belum. Nggak paham aku. Kan kamu berdosa toh? Kamu berdosa kan? Apa enggak? Alamak. Enggak, belum tahu. Serius? Kok kamu nggak tahu kamu itu berdosa atau tidak? Kamu itu pendosa, bro. Nggak suci kamu. Kamu itu manusia berdosa. Ya, saya ngasih tahu kamu itu masih berdosa. Iya. Kamu yang ngasih tahu kalau aku berdosa. Iya, memang kamu itu manusia berdosa. Kok kamu tahu kalau aku berdosa dari mana? Ya tahulah, kita mengatakan Roma 3:23, semua manusia telah berdosa. Jadi tidak ada yang suci, apalagi dirimu. Aduh, sorry lah ya, masa dirimu suci. Yang benar aja lu, Didi. Itu caman kamu apa dari ayat? Halo, jangan ketawa dulu, kita jelas-jelas. Itu yang ngecam kamu apa dari kitab? Yang saya bukan ngecam, tapi memang faktanya emang kamu berdosa kan? Saya juga orang berdosa, ya, makanya saya membutuhkan sang juru selamat. Dengar dulu. Berarti kamu itu sama dengan udah memastikan kalau aku berdosa ya? Memang manusia itu nggak ada yang suci, semua berdosa. Dirimu dan diriku sama-sama orang berdosa. Makanya kita orang berdosa ini membutuhkan sang juru selamat yang bisa menyelamatkan kita supaya kita bisa masuk surga. Gitu loh, bro. Jadi jangan merasa diri suci. Kalau kita orang berdosa ini kan membutuhkan sang juru selamat. Bukan merasa suci. Tadi kamu bilang nggak punya dosa. Bukan nggak punya dosa. Saya nggak tahu saya punya dosa apa enggak, itu saya nggak tahu. Loh, itu namanya kamu nggak bukannya gimana ya? Masa nggak tahu dia punya dosa atau tidak? Masa kamu itu nggak punya pikiran, ya, saudaraku? Kalau duit, jadi, kalau rokok aku tahu, ibaratnya aku punya duit, nah aku tahu aku punya rokok, aku tahu. Tapi kalau dosa sama amal itu aku nggak tahu aku punya apa enggak. Oh alah. Semua manusia itu berdosa, bro. Jadi kamu tidak pernah melakukan dosa? Nggak tahu juga. Ya ampun deh. Di situ apa tulisan rokok di situ? Tulisannya Raptor. Aduh, kan di situ ada larangan toh. Tapi kamu isap juga, itu sudah jadi termasuk dosa loh. Kalau merokok berdosa berarti ya?
Ya namanya kamu sudah melakukan pelanggaran, kan di situ sudah ada tulisan pemerintah loh, anjuran pemerintah. Tapi kamu nggak melaksanakan. Ya sudahlah ya, kamu itu kayaknya merasa diri paling aku suci. Belum tahu nih, anakku mau nanya ini aku. Dah. Gimana saya mau memberitahu jawaban? Karena ya udahlah Kak. Semua yang komen-komen ini semua orangnya. Ya abisnya kamu mengatakan saya nggak tahu saya ini berdosa atau tidak. Masa nggak tahu kamu itu manusia berdosa atau tidak, saudaraku? Aduh, sadarlah kamu ya. Tolong saudaraku minum vitamin yang banyak atau minum sayur-sayuran. Minum sayur-sayuran lagi. Makan sayur-sayuran, Abang. Minum jus biar otaknya cerdas dan pintar supaya tahu siapa jati diri kita ini. Kodratnya manusia itu berdosa dan kita membutuhkan sang juru selamat. Itulah kita, saudaraku ya. Kiranya Adonai Yesus HaMashiach memberikan kamu hikmat kecerdasan, saudaraku. Tepuk tangan buat Bang Didi yang cakep dan manis. Masa nggak tahu punya dosa atau enggak? Aduh. Selamat malam, Yusa. Tolong buka kamera, saudaraku. Ya, selamat malam. Iya, silakan open kamera. Iya. Baik, Abang. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Iya. Yang saya tanyakan tentang tadi penebusan dosa. Penebusan dosa itu kan Yesus disalib itu karena penebusan dosa atas nama pengikutnya. Iya. Tuhan Yesus memberikan pengampunan di atas kayu salib. Jadi darahnya yang tercurah itu, Bang, berkuasa mengampuni dosa manusia sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir yang percaya kepadanya. Lalu untuk pengikutnya sudah ditebus gitu, nggak dosa gitu ya? Nggak dosa, maksudnya? Ya kan sudah ditebus dosa-dosanya pengikutnya. Bukan dosa-dosanya ditebus. Kita ini manusianya yang ditebus, Bang. Manusianya yang diampuni. Dosa-dosa kita diampuni, tahu? Ya, dosanya sudah diampuni. Karena kan dosa untuk pengikutnya Yesus. Kan gitu ya. Jadi orang-orang yang, maaf ya, orang yang Nasrani itu kan suci semua sudah ya. Kita bukan Nasrani ya, Bang. Apa-apa? Maaf salah. Jadi identitas kami itu adalah gereja atau umatnya Tuhan Yesus atau disebut Kristen. Ya, Kristen. Atau Kristen lah, sebut Kristen lah. Itu sudah suci semua, jadi enggak, kan sudah ditebus, jadi kan udah enggak ada dosa gitu. Baik, Abang. Jadi gini, sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tadinya manusia berdosa atau manusia mati toh. Ya, manusia mati. Jadi, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita ini manusia baru. Ketika kita menjadi manusia baru, Bang, ciptaan baru, maka kita itu hiduplah untuk Kristus, jangan lagi hidup untuk dosa. Bertobatlah sungguh-sungguh, taat dan setialah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita dengan darahnya yang suci. Gitu, Abang. Gitu. Ya udah, kalau sudah ditebus itu kan sudah suci, selamanya suci. Jadi perbuatan dosa itu udah nggak ada gitu. Iya, jadi kita itu sudah ditebus dari kutuk maut, ya. Akhirnya kita itu ada dalam Kristus, kita ada hidup dalam hidup kekal ya. Tetapi Bang gini, seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus kan, pasti mungkin masih bisa jatuh dalam dosa. Contoh, dulu dia sebelum percaya Tuhan Yesus suka main judi, main slot, ya kan, main skater. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, ya, mencuri, menjudi, merampok, ya, suka nyimpan perempuan, suka nyimpan laki-laki, ya kan, dan sebagainya, gitu ya. Nah, setelah dia datang pada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus tinggalkan itu semua, Bang.
Tetapi ada lagi yang masih jatuh dalam dosa walaupun dia sudah dibaptis, sudah percaya ya. Nah, firman Tuhan bang tertulis di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ketika dia masih mengulangi perbuatan dosa di masa lampau, Tuhan Yesus akan tegur. Anakku, bertobat. Kamu nggak boleh melakukan seperti itu. Ya, ditegur dengan halus. Nggak didengar juga, abang. Akhirnya ditampar ya, ditamparnya dikasih itu tadi kata Tuhan Yesus, siapa yang kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Dihajar dia bang ya, karena suka ya kan nyimpan-nyimpan perempuan, nyimpan-nyimpan laki-laki, kena sakit dia ya kan, kena penyakit itulah yang udah kita tahu lah ya, itulah namanya hajaran. Nah, ketika mendapat hajaran seperti itu, dialah baru bertobat sungguh-sungguh, karena Tuhan sangat mengasihi jiwanya itu. Makanya nanti di akhir zaman, ketika Tuhan datang kembali, menjemput umatnya, dia masuk, layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi hidup kita itu setiap hari harus bertobat abang, hidup taat, hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus abang, bukan hanya dalam mulut saja, tapi harus dibuktikan melalui perbuatan. Nah, apa bukti bahwa kau beriman kepada Tuhan Yesus? Yaitu melakukan perintah Tuhan Yesus dan menghasilkan buah-buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, seperti itu abangku. Sudah jelas? Ya, berarti kan gini. Kalau kita sudah mengimani Tuhan Yesus, berarti kan kita sudah suci ya. Intinya kita bertobat. Sesudah kita mengimani Tuhan Yesus, terus kita berbuat dosa, apa itu disebut tetap dosa? Kan dosa kita sudah ditebus. Tadi kan saya sudah jelasin bang, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, dulunya kan kita suka nih melakukan dosa di masa lampau ya kan. Tadi saya sudah sebutkan loh jenis-jenisnya apa saja gitu kan. Nah, ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setahun kemudian dia jatuh lagi dalam dosa tuh ya. Yang dulunya dia suka menjudi ya kan, setelah bertobat dalam Tuhan Yesus dia nggak menjudi nih dalam setahun, tapi dua tahun kemudian dia menjudi lagi nih bang. Itu Tuhan Yesus dia tegur, nak kamu nggak boleh lagi menjudi, kamu kan anakku, kamu harus hidup taat di hadapanku. Nggak didengar juga ya kan, dihajar dia bang, dikasih hajaran ya, habis semua hartanya gara-gara menjudi. Akhirnya di situ dia sadar, oh iya ya benar juga, aku nggak boleh melakukan judi itu di hadapan Tuhan. Maka dia bertobat sungguh-sungguh abang, itulah orang Kristen. Ya, tadi tetap kalau melakukan dosa tetap dosa, gitu ya. Intinya kan begitu intinya. Iya, kan tapi kalau dia nggak bertobat, dia akan binasa. Namun bang, begini, untuk masuk dalam kerajaan surga harus melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Darah Kristus yang tercurah itulah yang bisa membuat kita masuk surga bang. Tidak ada yang bisa, seorang pun yang bisa masuk surga tanpa darah Kristus. Maka nanti di hari kiamat ada kebangkitan karena Tuhan Yesus telah memberikan kita pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga supaya kita pun ikut bangkit. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak pernah memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, nggak akan ada kebangkitan abangku. Nah, seperti itu Bang Yusa ya, sudah sangat jelas ya. Ya, sudah jelas. Terus ini kan Yesus disalib, kan mati itu ya. Sama Bapak juga mati dong. Sesuai dengan firman Tuhan ya, di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Nah, jadi Bapak mati lalu hidup lagi. Itu yang ya mati, karena dia Tuhan makanya bangkit. Ya, yang mati kan raganya, apa rohnya? Rohnya kan nggak bisa mati kalau roh. Iya, tubuhnya Tuhan Yesus itu yang mati, tapi roh keilahiannya, kemahakuasaannya tidak pernah mati. Berarti tubuhnya nggak ilahi dong ya? Tubuh ilahi itu yang mati ya Bang, tapi rohnya tidak pernah mati karena rohnya itulah kemahakuasaannya, ngerti Bang? Iya, berarti kan tubuhnya nggak ilahi. Berarti kan Yesus juga bisa makan sama Bang Yusak. Kayak kecil ya gitu. Katanya kan suci, Mas, suci. Iya, karena Tuhan Yesus itu suci, mulia agung, maka ketika Tuhan harus mati 3 hari 3 malam, tubuhnya itu nggak bau, Bang, walaupun nggak diawetkan. Nah, kalau manusia seperti kita, Bang, jangankan 3 hari, 2 hari aja nggak diawetkan, udah bau, Abang. Kenapa bau? Karena kita orang berdosa, manusia biasa, berasal dari tanah.
Nah kalau Tuhan Yesus bang, waktu dia disalibkan mati selama 3 hari 3 malam tubuhnya ya, tubuh Tuhan yang mati selama 3 hari 3 malam, nggak bau bang, wangi, harum, suci, kudus, mulia bang. Gitu ya. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kenapa? Dia yang punya kuasa, dia pemilik kehidupan. Karena Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 10 ayat 18, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah kalau kita manusia, jangankan kita manusia ini, nabi aja bang, nabi-nabi. Mereka mati, membusuk jadi debu tanah juga. Karena mereka nggak punya kuasa, hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa, saudaraku. Ya sangat jelas sekali. Udah cukup dulu ya bang. Kita ganti dulu sama yang lain. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Yusa yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang baru saja kita saksikan bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu tentang adakah ayat di Alkitab yang menceritakan bahwa Yesus disalib. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk pertanyaan terakhir ini sangat menarik untuk kita simak dan bahas. Coba kita pikirkan, apakah Tuhan perlu untuk turun ke bumi menjadi manusia lalu terus mati dulu untuk mengampuni dosa? Seharusnya Tuhan kan cukup berfirman dan berkehendak saja kalau ingin mengampuni. Ciptaannya, bagian surga dan neraka itu juga ciptaannya. Untuk menentukan manusia itu masuk surga atau neraka itu tinggal dinilai dari perbuatannya. Begitulah kira-kira pemikiran dari orang awam dan non-Kristen. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 19, lihat perikopnya di ayat 1-42. Yakobus pukul 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.